Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu bacaan kitab dari Khabib Kassan Baagil. Khabib Kassan Baagil ini baca kitab baru secuil saja. Ini sudah ancur-ancuran. Sebenarnya saya tidak enak untuk mengkritisi orang yang brandingnya ulama. Karena Kassan Baagil ini kan ulama. Khabib Kusen ya, Kusen Baagil ini kan ulama. Pakaiannya saja kan mencerminkan ulama. Memakai gamis, memakai daster, memakai udeng-udeng segede ban Vespa. Tapi ketika kita menengok dari sisi bacaan kitabnya saja, Kusen Baagil ini menampakkan, ya saya sebut kebodohannya. Karena bagaimana bisa orang yang disebut ulama tidak bisa membedakan bacaan kitab. Saya tidak enaknya gini, yang saya komentari itu kan orang yang memakai pakaian ala ulama, sementara saya kan hanya memakai kaos dan memakai peci hitam. Tapi mari kita buktikan apakah Kassan Baagil, Kusen Baagil ya, apakah Kusen Baagil ini lebih hebat dari orang yang berpeci dan berkaos oblong seperti saya. Ya bukan berarti saya nantang, tidak, tetapi saya ini memang pengen membredeli orang-orang yang brandingnya ulama tapi sebenarnya boro-boro ulama. Dia hanya pura-pura jadi ulama saja, membodohi umat. Nah ini yang tidak saya senangi, sehingga harus saya koreksi, dan ternyata memang bacaan Kusen Baagil ini tidak mencerminkan sebagai seorang ulama. Nah, seperti apa bacaan Kusen Baagil dalam membaca kitab yang menurut saya amburadul? Penonton bisa simak cuplikan videonya berikut ini. Taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-fatihata wa khawatima surat al-baqarah yakni amanar rasul ilal akhir surah lam taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab wudi'at fi kifatin minal mizan an fi kifatin la rajahat fatihatal kitab sab'al marat. Baru saja yang kita saksikan adalah bacaan kitab dari Khabib Kusen Baagil. Apa yang dibaca oleh Kusen Baagil ini begini: lam takro harfan minha illa a'toi tahu. Itu bacaannya salah. Yang benar adalah lam takro harfan minha illa tahu. Kassan Baagil ini kan memakai lafaz ila. Kalau ila dan illa itu beda. Kalau ila berarti huruf jer. Huruf jer kok masuk pada fi'il, ya ini nggak cocok. Maka yang benar adalah ila sebagai kata pengecualian. Itu satu. Lafaz ila dibaca ila menjadi huruf jer. Ini salah. Kemudian tahu itu salah. Yang benar tahu itu adalah fi'il dari af'ala yuf'ilu. Jadi atau yukti, maka yang benar adalah ila tahu. Dari situlah kesalahannya. Dan itu
cukup fatal menurut saya seorang yang di branding ulama membaca kitab saja awud-awudan ya. Kemudian wa antut zia mala yadzi sayun minal Quran, itu juga salah. Kusen Bagil ya. Kusen Bagil itu membaca wa anna tutzi'a. Jadi itu bukan ana, itu an yang menasobkan fi'il mudhari'. Kalau anna itu menasobkan isim, merofakkan khobar. Sementara lafadz sesudah an itu adalah fi'il, wa an tutzi'a. Itu yang benar wa an, bukan wa anna, sebab anna dan an itu beda. Kalau anna itu masuknya ke isim, tapi kalau an itu masuknya ke fi'il, dan ini setelah lafadz an itu fi'il, jadi pas wa an tutzi'a. Kalau anna ini kan contohnya anallaha ta'ala dan seterusnya, yaitu masuk pada kalimat isim. Lafadz Allah itu kalimat isim, sehingga cocok ana atau ina itu sama ya. Kalau ina itu di permulaan dan ana itu biasanya di pertengahan. Kemudian ada lagi kesalahannya dalam wa khawatima suratil baqarati. Ini Hasan Bagil salah membaca wa khawatima suratal baqarati. Jadi lafadz surah itu kan menjadi mudhof ilaih dari lafadz khawatim, maka ya dibaca jer. Sampai kapanpun yang namanya mudhof ilaih itu dibaca jer. Kalau dibaca wa khawatima suratal baqarah, ini yang menandakan Hasan Bagil tidak memahami kaidah ilmu nahwu. Kemudian di bacaan yang terakhir itu Hasan Bagil membaca laro jahat Fatihatul Kitab. Itu Hasan Bagil membaca laro jahat Fatihatal Kitab. Ya, itu berarti Hasan Bagil salah. Jadi laro jahat Fatihatul Kitab, karena lafadz Fatihat itu menjadi fa'il, bukan menjadi maf'ul. Yang namanya fa'il itu harus dibaca rofa. Maka saya bacakan teks secara keseluruhan saja. Mungkin redaksi lengkapnya begini. Lam taqra harfan minha illa uqtitahu wa antudzi amala yaji sayun minal Qur'an walau an Fatihatil Kitab. Ini bisa walau an Fatihatil Kitab mungkin, atau walau anna Fatihatal Kitab. Jadi kurang jelas di sininya. Tetapi sudahlah, ini tidak menjadi pokok pembahasan. Walam yutaha nabiyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa khawatima suratil Baqarah, yakni amanar rasul ila akhir surah. Wudhi'at fi kifatin minal mizani la rojahat Fatihatul Kitabi sab al-marot. Entah itu redaksinya tulisannya sab al-marot atau sab amarot. Harusnya yang paling tepat itu sab amarot. Lafadz al-marot itu nggak boleh, menurut standar ilmu nahwu itu nggak boleh kemasukan al. Karena isim adat dari 3 sampai 10, maka kata penjelasnya itu berupa tamyiz yang secara lafziyah itu menjadi mudhof ilaih. Berarti yang paling tepat adalah sab amarot. Tapi kalaupun ada yang membolehkan yaitu sedikit. Hasan Bagil tadi membaca sab al-marot. Artinya apa? Artinya kesimpulan dari apa yang dibaca Hasan Bagil, Kusen Bagil, saya lupa terus namanya. Jadi apa yang dibaca oleh Habib Kusen Bagil ini lagi menjelaskan tentang keutamaan surat Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Maka ketika ditimbang itu beratnya 7 kali lipat dibanding ayat-ayat lain, itu maksudnya begitu. Nah, dari secuil pembacaan redaksi Arab gundul yang dibaca oleh seorang ulama yang bernama Habib Kusen, tapi bacaannya sembrawu dan amburadul, maka ini menjadi bukti yang kesekian kali bahwa
orang-orang Ba'alawi ini minim sekali keilmuannya. Ya saya tidak menghina, tetapi ketika brandingnya ulama, pakaiannya pakaian ala ulama, tetapi cukup hanya membaca redaksi Arab saja tidak mampu, apalagi untuk menerangkannya. Sementara urusan membaca kitab gundul, tulisan Arab tidak berharokat, ya ini barang yang remeh-temeh untuk sekelas orang yang disebut ulama. Tapi faktanya apa? Faktanya hanya membaca saja, bacaannya salah. Dan salahnya tidak satu loh ini. Jadi secuil redaksi saja salahnya ada. Kita hitung lagi. Lam takro harfan minha illa tahu. Itu dibaca ilah, bukan ilah. Ilah dan ilah itu beda. Terus itu yang benar tahu, dibikin fi'il mabni majhul. Nah, bukan mabni maklum, itu salah. Dua di situ. Kemudian wa antujzi'a malayajzi sayun minal Qur'an. Kusen Bakil membaca wa anna tujzi'a. Itu salah. Yang benar wa antujzi'a. Ana dan an itu beda dan pengamalannya pun berbeda. Berarti sudah 3 kesalahannya. Kemudian wa khawatima suratil baqarati. Husain Bakil membaca wa khawatima suratal baqarati. Semestinya lafaz surah itu dibaca surati karena menjadi mudhof ilaih, maka wajib dibaca kasroh atau dibaca jer, ya kan? Berarti 4, ini kesalahan 4. Kemudian yang terakhir, la rojahat fatihatul kitab sab amarotin atau sab al-marot. Ini saya masih bingung dalam sab al-marot atau sab amarot ini. Tapi yang jelas bukan fatihatul kitab, tapi fatihatul kitab. Berarti 5 ya. Sesuai redaksi, Husain Bakil membaca kitab saja salah dalam sisi i'rabnya, dalam sisi tahunnya. Nah sekarang saya persilahkan kepada Mukibin yang masih ngotot bahwa Ba'alawi adalah orang-orang yang alim, bahwa Ba'alawi adalah ulama yang berdakwah di Indonesia dalam menyebarkan agama. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat saat ini para kabib-kabib yang gayanya gaya ulama, pakaiannya pakaian ulama, tapi terbukti tidak mampu membaca kitab kuning dengan bacaan yang baik. Tidak mengerti alur bacaannya sesuai kaidah ilmu nahwu. Nah ini baru soal bacaan saja loh. Soal bacaan saja kelirunya sudah banyak banget. Apalagi nanti soal pemahaman dan penjabarannya. Dan saya mengkritisi ini bukan berarti saya itu tidak pernah salah. Yang namanya manusia itu ya salah itu sebenarnya biasa. Dan soal membaca kitab atau soal membaca redaksi Arab yang kadang salah itu juga sangat lumrah. Namanya manusia kok. Tapi kalau secuil redaksi salahnya banyak, lah ini yang tidak biasa. Maka branding ulama yang disematkan dalam diri seseorang yang dalam membaca redaksi Arab atau membaca redaksi kitab itu salahnya banyak banget, maka menandakan ini tidak begitu membidangi soal ilmu alat, ilmu untuk membaca kitab atau tulisan Arab yang tidak berharokat. Lah jangankan Bib Husain, sekelas ulama sufi dunia yang digembar-gemborkan sebagai wali kutub atau wali lah, itu saja membaca Al-Quran juga awud-awudan, seringkali salah, pemaknaannya salah. Yang begitu jamaahnya jutaan dulu. Lah ini betapa bodohnya masyarakat Indonesia. Padahal jebolan-jebolan pesantren itu banyak. Dan di pesantren itu diajari ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu balaghah. Tapi orang yang di branding ulama, kemudian bacaannya salah dan awud-awudan, ini pada diam, pada mingkem dan tidak berani mengkritisi. Ini kan berarti kita itu sudah cukup ilmu, tapi untuk mengkritisi orang yang bodoh saja kita tidak berani. Kita justru berprasangka, wah dia wali, bacaan salah itu
karena ilmu kita yang belum cukup. Lah ini kan parah kalau pemahaman kita justru semacam itu. Maka saya katakan untuk seluruh santri di Indonesia, bersuaralah, tunjukkan keilmuan kalian semua bahwa pribumi ini ternyata cerdas-cerdas, ternyata ilmunya mumpuni-mumpuni. Hanya saja dulu-dulu kemarin-kemarin itu pada diam. Lah ketika sekarang polemik nasab bergulir, maka baru santri-santri muncul di media dan berani mengkritisi para kabib-kabib yang ternyata tidak begitu mumpuni dalam ilmu agama, tapi sok-sokan ahli agama, tapi sok-sokan ahli baca kitab, tapi ketika baca kitab saja aud-audan, i'rabnya salah, dan lain sebagainya. Tapi ya ini tidak begitu parah seperti Bahar Smith. Kalau Bahar Smith kan salahnya fatal, baca kitab kok bacanya kebalik kan, dari kiri ke kanan ya. Itu kan sudah sangat lucu menurut saya. Orang disebut ulama kok baca redaksi Arab saja dari kiri ke kanan. Mau ketawa kan takut dosa kita. Tapi ya masih banyak yang percaya kalau Bahar Smith itu ya ulama. Nah ini kan kebangetan. Itu saja ya. Jadi redaksi yang dibaca Husain Bagil, secuil redaksi itu salahnya ada 5. Dan ini cukup menjadi bukti bahwa orang-orang Balawi ini belum waktunya menjadi ulama, sudah membranding diri sebagai ulama, sudah terburu-buru mencari banyak jamaah, sudah terburu-buru mencari banyak mukibin. Apa yang dicari sebenarnya dari mereka kalau bukan dunia? Karena jika yang dicari ridho Allah, jika tujuannya itu untuk berdakwah menyebarkan Islam, ya mestinya ilmu berdakwahnya itu dicukupi dulu. Ilmu belum cukup, ilmu belum mumpuni, sudah berdakwah dulu, sudah terburu-buru membranding diri sebagai ulama. Lah ini kan repot. Padahal orang yang benar-benar alim itu dengan sendirinya ya nanti akan ketahuan. Enggak usah kok menonjolkan diri sebagai orang alim biar disebut alim. Justru orang yang tidak alim tapi membranding diri sebagai orang alim dan menonjolkan ke publik sebagai orang alim, ya maka akan tampak kebodohannya. Itu masalah serius menurut saya. Ada lagi kan kabib tabat, ya bah. Nah itu kan bukti serius. Orang-orang Balawi itu terburu-buru pengen disebut ulama. Nggak ada ilmu, ceramah. Membaca surat pendek saja, salah. Salah dalam kondisi memberi ceramah kepada publik. Lah ini kan nggak lumrah menurut saya, nggak lumrah. Kalau salah dalam kondisi lagi belajar, yaitu wajar-wajar saja. Namanya saja dalam kondisi belajar. Salah kok dalam kondisi atau dalam situasi memberi ceramah kepada publik. Nah ini kan berarti orang belum cukup ilmunya sudah buru-buru berdakwah. Maka nah inilah resikonya orang-orang yang sombong, orang-orang yang casingnya dipoles sebagai ulama, tapi pada hakikatnya ilmunya belum bisa disebut sebagai seorang ulama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.